Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Mari kita simak kisahnya. Pada tahun 570 Masehi, di tengah-tengah padang pasir yang panas, lahirlah seorang bayi yang akan mengubah dunia. Nama yang diberikan padanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Abdullah dan Aminah. Keduanya berasal dari keluarga terhormat Bani Hashim. Wajah bayi yang baru lahir, yang terbaring di pelukan ibunya, Aminah, tersenyum dengan penuh kasih sayang. Meski sudah kehilangan suami tercinta Abdullah, wajah bayi Muhammad terlihat damai dan tenang. Namun, takdir berkata lain. Sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ayahnya Abdullah telah meninggal. Begitu pula ibunya Aminah meninggalkan dunia ini ketika ia baru berusia 6 tahun. Sejak itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib yang mencintainya dengan sepenuh hati. Di rumah Abdullah Muthalib di Mekah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlari-lari kecil di halaman rumah. Abdul Muthalib sedang duduk di kursi sambil melihatnya dengan bangga. Masa kecil beliau di rumah sang kakek. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh besar dengan penuh kasih sayang, namun di bawah bayang-bayang kesepian. Ayahnya tak pernah ada, ibunya telah pergi, dan kakeknya pun takkan bisa selamanya menemaninya. Tetapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kejujuran dan integritasnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusia sekitar 8 tahun duduk di dekat kakeknya, mendengarkan cerita-cerita tentang masa lalu keluarga mereka. Abdul Muthalib mengelus kepalanya dengan penuh kasih. Abdul Muthalib berkata sambil tersenyum, "Kau akan menjadi pria yang besar, Muhammad. Kejujuranmu adalah senjata terkuat yang akan kau miliki." Sekitar tahun 610 Masehi, pagi hari di pasar Mekah, keramaian menyambut datangnya sinar matahari. Pedagang-pedagang berkumpul menjual barang dagangan mereka. Suara tawa, tawar-menawar, dan percakapan orang-orang mengisi suasana. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusia sekitar 25 tahun tampak berjalan di antara kerumunan orang. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan, rendah hati, dan penuh dengan akhlak mulia. Di tengah-tengah hiruk-pikuk kota Mekah yang ramai, namanya mulai dikenal, tidak hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena integritas dan kejujurannya yang luar biasa. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tenang, menyapa beberapa orang yang ia kenal. Ia berhenti di sebuah stand dagang, di mana pedagang berjualan kain dan rempah-rempah. Ia memeriksa salah satu kain yang ditawarkan. Para pedagang berkata, "Ah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sejati kami, apa kabar hari ini?" Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Alhamdulillah, semuanya baik. Kain ini bagus sekali. Harganya yang ditawarkan juga sebanding." Tiba-tiba Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita kaya yang sudah menjanda, melangkah mendekat bersama dengan pembantunya. Khadijah menatap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jauh, terlihat terkesan
dengan sikapnya yang penuh kehati-hatian. Khadijah berkata dengan lembut, "Lihatlah, itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah. Dia sangat berbeda dari kebanyakan pria di pasar ini," berkata dengan pembantunya. Pembantu Khadijah menjawab, "Ia memang terkenal dengan julukan Al-Amin. Wanita, orang-orang memujinya sebagai orang yang bisa dipercaya dimanapun ia berada." Khadijah tersenyum tipis dan berkata, "Aku pernah mendengarnya. Sepertinya ia memang layak mendapatkan julukan itu." Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dikenal oleh orang biasa, bahkan di kalangan orang terhormat. Ia dianggap sebagai sosok yang dapat dipercaya dan dihormati. Namanya tak hanya dikenal sebagai pedagang, tetapi sebagai pribadi yang penuh integritas. Sebagai seorang pemuda yang memiliki segala sesuatu untuk menjadi pemimpin, tetapi tidak pernah sekalipun ia menggunakan kekuatan atau kedudukannya untuk merugikan orang lain. Keesokan harinya, saat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Khadijah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berjalan dengan tenang, kini duduk di ruang dalam rumah Khadijah yang luas dan penuh dengan barang dagangan yang masih teratur. Khadijah memasuki ruangan dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin berbicara tentang kesempatan besar yang aku miliki." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apa yang bisa saya bantu, Khadijah?" Khadijah berkata, "Aku memiliki beberapa barang dagangan yang harus dikirim ke Syam. Aku ingin kau yang mengurusnya. Aku telah mendengar tentang bagaimana kau menangani urusan bisnismu dengan sangat baik. Aku yakin kau bisa menangani perjalanan ini." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika itu yang kau inginkan, saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan memastikan semuanya berjalan dengan lancar." Khadijah sambil tersenyum berkata, "Aku tahu kau bisa dipercaya, Muhammad. Itu sebabnya aku memilihmu." Khadijah bukan hanya seorang wanita kaya dan bijak, tetapi ia adalah wanita yang mampu melihat potensi dalam diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kepercayaannya itu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima pekerjaan ini, dan perjalanan panjang menuju takdir yang lebih besar pun dimulai. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dagang ke Syam. Cuaca panas, perjalanan berat, namun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tampak tenang dan penuh ketenangan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani perjalanan panjang ini dengan keteguhan hati, kejujuran, dan integritas yang selalu ia pegang teguh. Dalam perjalanan ini, ia tidak hanya membawa barang dagangan, lebih dari itu, ia membawa harga diri dan kehormatan yang telah melekat pada dirinya. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan dagang, nama Al-Amin semakin dikenal luas, tidak hanya sebagai pedagang yang handal, tapi sebagai pribadi yang penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Khadijah yang melihat lebih dari sekedar kemampuan dagang, akhirnya menyadari bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang layak untuk berbagi hidup bersama. Khadijah yang menatap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh perasaan. Di luar itu,
seluruh Mekah mulai mengenal Muhammad SAW sebagai seorang pemuda yang memiliki kualitas yang luar biasa. Kejujuran dan integritasnya telah menenangkan hati banyak orang. Tak lama setelah itu, sebuah janji suci pun terwujud. Khadijah yang sangat menghargai Muhammad SAW memutuskan untuk menikahinya, sebuah ikatan yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua dan umat manusia untuk selamanya. Khadijah duduk bersama sahabat-sahabatnya. Dia mendekati salah satu sahabatnya, Nafisah, dan berbicara dengan suara lirih. "Aku ingin menikahi Muhammad." Nafisah pun terkejut dan berkata, "Muhammad? Tapi dia lebih muda darimu." Khadijah menjawab, "Ya, tapi dia berbeda. Dia adalah orang yang paling bisa aku percayai." Muhammad SAW menikahi Khadijah, wanita yang sangat mencintainya. Bersama Khadijah, ia merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Sejak masih muda, Muhammad sering menghabiskan waktu menyendiri di Gua Hira, tempat yang penuh ketenangan dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Di sana, ia merenungkan hidup. Ia merasa gelisah dengan kemerosotan moral masyarakat Mekah, ketidakadilan yang terjadi, serta praktik-praktik penyembahan berhala yang merajalela. Namun, ia tidak tahu bahwa malam yang tenang itu akan menjadi titik awal perjalanan luar biasa yang akan mengubah sejarah dunia. Muhammad yang duduk dalam posisi meditasi, memejamkan mata dan menarik napas panjang. Suasana goa yang hening memberikan rasa kedamaian yang hanya bisa ditemukan dalam kesendirian yang murni. Muhammad tampak semakin dalam merenung. Tiba-tiba, gua yang tenang itu diguncang oleh sebuah perasaan yang luar biasa. Lampu cahaya terang muncul dari kegelapan, mengelilingi tubuh Muhammad. Malaikat Jibril muncul di hadapan Muhammad SAW dengan wujud yang menakutkan. Muhammad SAW terkejut dan gemetar. Jibril berkata, "Bacalah Muhammad." Muhammad menjawab dengan gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Jibril berkata dengan suara lembut tetapi tegas, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Jibril merangkul Muhammad dan menyampaikan wahyu pertama, "Iqra, bacalah." Setelah itu, Jibril menghilang, meninggalkan Muhammad SAW yang masih kebingungan dan terkejut. Begitulah wahyu pertama yang datang kepada Muhammad SAW, mengubah jalan hidupnya dan kehidupan umat manusia. Peristiwa ini adalah permulaan dari perjalanan dakwah yang penuh pengorbanan. Di rumah Khadijah, Muhammad SAW dan Khadijah duduk bersama. Muhammad SAW tampak merenung, sementara Khadijah menatapnya penuh pengertian. Khadijah berkata sambil menggenggam tangan Muhammad SAW, "Kau harus menyampaikan pesan ini, Muhammad. Allah memilihmu untuk menyampaikan wahyu ini kepada umat manusia." Muhammad SAW menjawab, "Aku akan mulai menyampaikan wahyu ini, tidak peduli seberapa sulitnya itu." Di tempat umum di Mekah, di mana Muhammad SAW
mulai menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya seperti Abu Bakar, Ali, dan Zaid. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Perlahan namun pasti, dakwah Muhammad SAW mulai berkembang. Tetapi tidak semua orang menerima ajaran ini dengan hati terbuka. Di Masjidil Haram, para pemimpin Quraisy sedang berkumpul. Berbicara dengan keras, mereka menyebutkan ancaman yang mereka rasakan dari ajaran Muhammad SAW. Abu Jahal berkata dengan emosi, "Jika ajaran Muhammad ini terus menyebar, kita akan kehilangan kuasa kita. Kita harus menghentikannya." Pemimpin Quraisy lainnya pun mengangguk setuju. Kaum Quraisy yang merasa terancam mulai mengintimidasi dan menyiksa para pengikut Muhammad SAW. Mereka ingin menghentikan dakwah yang semakin menggema. Di rumah Khadijah terbaring sakit di tempat tidur. Muhammad SAW duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. Air mata mengalir di wajahnya. Muhammad SAW berkata dengan pelan, "Khadijah, kau adalah penopang jiwaku. Bagaimana aku bisa terus berjalan tanpa dirimu?" Khadijah mengangkat tangan dan menepuk tangan Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. Khadijah berkata dengan suara lemah, "Kau harus terus maju, Muhammad. Allah bersamamu." Khadijah menghembuskan napas terakhir, meninggalkan Muhammad SAW yang merasa terpuruk. Setelah kehilangan Khadijah dan pamannya Abu Talib, Muhammad SAW merasa sangat kehilangan. Namun dia tahu bahwa perjuangan harus tetap berlanjut. Di lokasi Masjidil Haram, malaikat Jibril datang lagi. Kali ini membawa Muhammad SAW dalam perjalanan yang luar biasa. Mereka terbang menuju Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit. Pada malam yang penuh keajaiban, Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Di sana ia bertemu dengan para nabi terdahulu dan menerima perintah Allah untuk sholat 5 waktu. Di Aqabah, Madinah, Muhammad SAW berdiri di depan sekelompok orang Madinah yang kemudian mengangkat tangan mereka untuk berjanji setia kepada Islam. "Kami akan membela Anda, Muhammad SAW. Kami akan mendukung Islam dengan jiwa dan raga kami." Nabi Muhammad SAW tersenyum dengan penuh harapan dan berkata, "Terima kasih saudara-saudara. Semoga Allah memberi kita kemenangan." Hijrah menjadi titik balik dalam perjuangan Islam. Muhammad SAW dan para pengikutnya mulai membangun komunitas baru yang lebih kuat di Madinah. Suatu hari, pasukan besar Islam menuju Mekah. Kota yang dulu dipenuhi permusuhan kini berdiri di ambang pembebasan. Nabi Muhammad SAW mengendarai kuda di depan pasukannya. Setelah bertahun-tahun perjuangan, saat yang dinanti pun tiba. Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan Islam untuk merebut kembali Mekah. Namun, ia tidak datang dengan amarah. Ia datang dengan kedamaian dan pengampunan. Saat memasuki Mekah, Muhammad SAW disambut oleh orang-orang yang sebelumnya menentangnya. Ia berjalan menuju Ka'bah dengan penuh kebesaran hati.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ini adalah rumah Allah. Tidak ada tempat bagi berhala di sini. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa," sambil memandang Ka'bah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah sambil memimpin pasukannya dalam doa. Mekah kembali menjadi tempat suci bagi umat Islam. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan bagi Nabi Muhammad SAW, tapi kemenangan bagi umat manusia, kemenangan yang dibangun atas dasar pengampunan dan kasih sayang. Di Madinah, di tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW sedang terbaring lemah di ranjangnya, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara lemah berkata, "Jagalah umatku, sampaikan kepada mereka untuk selalu menjaga sholat dan menjaga hubungan baik satu sama lain." Para sahabat menangis. Abu Bakar dengan air mata memegang tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menjawab, "Kami akan menjaga amanah ini ya Rasulullah." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kecil dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Semua orang terdiam, merasakan kehilangan yang sangat dalam. Pada saat itu, dunia kehilangan seseorang pemimpin yang agung. Tetapi ajaran dan warisan Nabi Muhammad SAW akan hidup selamanya, memberi cahaya bagi umat manusia. Kisah hidup Muhammad SAW adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang. Sebagai utusan Allah, ia tidak hanya membawa risalah, tetapi juga menunjukkan bagaimana cinta kepada Tuhan dan sesama seharusnya diwujudkan. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.